Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Waqiatul Karomah akan membahas gimana sih kondisi udang faname pada saat pandemi COVID-19. Tas udang faname. Pembahasan. Yang pertama itu permintaan dan produksi udang faname. Yang kedua, potensi produksi dan pasar di saat pandemi COVID-19. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Dan yang keempat, strategi analisis jurnal. Untuk pembahasan yang permintaan, yaitu permintaan dari luar negeri banyak seperti Jepang, Taiwan, dan negara lainnya. Sistem pembudidayaan yang digunakan pun beragam, mulai dari tradisional, semi-intensif, dan intensif. Banyaknya permintaan udang faname menjadi penyebab utama para petani yang awalnya membudidayakan udang winduh beralih membudidayakan udang faname. Di samping itu, udang faname mempunyai keunggulan, yakni produktivitas tinggi karena kelangsungan hidupnya yang tinggi. Mampu memanfaatkan seluruh kolom air dari dasar sampai ke permukaan, sehingga memungkinkan dipelihara dengan kondisi padat tebar tinggi. Lebih mudah dibudidayakan karena relatif lebih toleran terhadap perubahan lingkungan dan tahan terhadap penyakit. Waktu pemeliharaan lebih pendek karena pertumbuhannya relatif lebih cepat. Permintaan udang sendiri itu yang dari dalam negeri, yaitu dari industri pengolahan. Untuk produksi udang, pada setiap tambak yang diusahakan memperoleh hasil produksi yang berbeda-beda, meskipun jumlah tebar dan perawatannya sama karena didasarkan atas ukuran tambak. Hasil produksi itu bisa naik atau turun tergantung pada cuaca. Pembahasan yang ketiga, potensi produksi dan pasar di saat pandemi COVID-19. Harga udang faname setiap tahunnya mengalami kenaikan sebesar 10%. Harga udang faname setiap musim berbeda-beda. Semakin mendekati musim jarang, semakin tinggi harganya, dan itu akan mempengaruhi pada permintaan konsumen. Adanya COVID-19 ini, harga udang faname pun menurun. Saat ini harga faname size 100 laku sebesar 47.000, size 90 sebesar 50.000, size 30 sebesar 86.000, dan size 40 sebesar 76.000. Sebelumnya, harga udang faname size 100 masih kisaran 60.000 per kilogram, sedangkan size 60 kisaran 70.000. Karena adanya pandemi COVID-19, harga udang faname mengalami penurunan sedikit dibanding sebelumnya. Hal itu disebabkan karena permintaan mengalami penurunan. Kebijakan pemerintah, yaitu ada 3. Yang pertama, kebijakan pengolahan kawasan berkelanjutan, peningkatan tata kelola pemanfaatan lahan dan air berbasis daya dukung dan komoditas unggulan, implementasi teknologi ramah lingkungan, pemanfaatan perairan umum untuk kegiatan berkelanjutan, serta sertifikasi perikanan budidaya dan perlindungan lingkungan perikanan budidaya. Kebijakan peningkatan kesejahteraan pembudidaya, pengembangan komoditas unggulan lokal dan ekspor, dan penataan sistem logistik perbenihan serta penyediaan input produksi yang efisien, seperti induk, benih, obat, pakan, dan peralatan. Untuk kebijakan pemerintah yang ketiga, yaitu kebijakan peningkatan produksi yang berkelanjutan, yaitu perlindungan usaha bagi pembudidaya skala kecil. Terdiri dari pembinaan kelembagaan pelaku usaha, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, sertifikasi lahan pembudidaya, kemudahan akses permodalan, dan stimulus usaha bagi pembudidaya skala kecil. Untuk strategi analisis jurnal itu ada 6. Yang pertama, volume dan nilai produksi. Yang kedua, kegiatan manajemen tambak. Penerapan manajemen tambak dengan sistem resirkulasi air dan closed water system, serta telah menerapkan manajemen tambak yang baik dan konsep biosecurity. Untuk yang ketiga, sarana dan prasarana. Pendukung pengembangan budidaya tambak udang faname memiliki fasilitas yang lengkap, yaitu laboratorium uji penyakit viral, serta akses ke tambak yang mudah dan adanya panti benih. Yang keempat, potensi lahan luas pertambakan, dan yang kelima,
produksi hasil budidaya. Secara umum, hasil budidaya masih belum optimal. Penentuan standar mutu produk budidaya udang faname untuk ekspor belum sepenuhnya dilakukan. Yang keenam, keterbatasan dana. Keterbatasan sumber dana untuk pengembangan budidaya tambak udang faname dapat dilakukan upaya kerjasama dengan pihak swasta yang kompeten, yang berkaitan langsung dan pembentukan kelompok tani oleh beberapa orang petambak yang berinvestasi dalam suatu lokasi pertambakan. Thank you, terima kasih atas kerjasamanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.